Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai bioteknologi perlindungan tanaman dengan pemanfaatan musuh alami, jantan mandul, dan semiochemicals. Nah, sebelum kami memulai presentasi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3 terlebih dahulu. Dengan saya sendiri, Farika Retama Pujiarini dengan NIM akhir 060, teman saya Fujianti dengan NIM akhir 062, Erika Hutasoid dengan NIM akhir 064, dan Ahmad Nur Rohim dengan NIM akhir 076. Selanjutnya, pokok bahasan yang akan kami bahas itu yang pertama tentang latar belakang, yang kedua tentang musuh alami, yang ketiga jantan mandul, yang keempat semiochemical, dan yang kelima studi kasus dari ketiga penanganan di atas. Selanjutnya, yang pertama kita bahas tentang latar belakang. Nah, dalam sektor pertanian, perlindungan tanaman terhadap hama sangatlah penting karena hal ini akan mempengaruhi hasil akhir dari produksi tanaman tersebut. Nah, bagaimana caranya? Salah satunya dengan penggunaan insektisida. Nah, tetapi penggunaan insektisida ini dirasa kurang efektif karena timbul fenomena resistensi terhadap hama tersebut, terbunuhnya flora dan fauna bukan sasaran, dan pencemaran lingkungan. Karena timbulnya dampak negatif tersebut, sehingga diperlukan penggunaan teknik pengendalian yang baru yang lebih efektif dan efisien, seperti penggunaan musuh alami, jantan mandul, dan semiochemicals. Selanjutnya, yang kita bahas pertama adalah musuh alami. Dalam pengendalian hama secara hayati, musuh alami ini merupakan agensia yang dimanfaatkan untuk menekan populasi hama. Dan secara ekologi, pengertian pengendalian hayati adalah pengaturan yang dilakukan oleh musuh alami dalam mengendalikan populasi hama pada tingkat yang rendah. Jadi, penggunaan musuh alami ini tidak memberikan efek instan seperti penggunaan insektisida, tetapi bisa dilakukan secara berkepanjangan. Lalu, musuh alami merupakan faktor mortalitas biotik utama pada perkembangan populasi serangan hama. Dan musuh alami serangga hama ini terdiri atas 3 kelompok, yaitu parasitoid, predator, dan patogen. Dan parasitoid ini adalah serangga yang merasit serangga lain yang lebih besar. Jadi parasitoid ini ukurannya lebih kecil daripada hama. Dan predator adalah hewan yang memangsa hama lain. Jadi predator ini ukurannya lebih besar daripada hama, dan patogen merupakan mikroorganisme yang menimbulkan sakit pada hama. Selanjutnya, Selanjutnya, praktek pengendalian hayati dengan menggunakan musuh alami dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama itu ada teknik introduksi atau importasi musuh alami sebagai praktek klasik pengendalian hayati. Ada 2 prinsip pengendalian hayati, yaitu mengimpor atau menginduksikan musuh-musuh alami dari luar negeri, dan kedua adalah mengimpor musuh alami untuk mengendalikan hama sasaran di suatu daerah yang sebelumnya belum ada. Untuk yang kedua yaitu ada augmentasi, usaha untuk mempertinggi daya guna musuh alami yang telah ada atau dipembiakan secara massal dan menyebabkan kembali ke alam. Augmentasi dibagi menjadi 2, yaitu inokulasi dan inundasi. Untuk yang ketiga yaitu ada konservasi atau pelestarian musuh alami mutlak diperlukan jika pengendalian hayati diharapkan bekerja secara berkelanjutan. Teknik pelestarian bertujuan untuk menghindarkan tindakan-tindakan yang dapat menurunkan populasi musuh alami. Untuk selanjutnya yaitu ada teknik jantan mandul. Nah, teknik serangga mandul ini atau TSM, teknik pengendalian hama yang relatif baru, potensial, dan kompatibel dengan teknik lain. Nah, kemudian ini meliputi iradiasi koloni serangga di laboratorium dengan sinar Y, N, atau X. Dilepas secara periodik di lapangan sehingga tingkat perkawinan antara serangga mandul dan serangga fertil makin menjadi bertambah besar, dan generasi pertama ke generasi berikutnya akibat makin menurunnya persentase fertilitas populasi serangga di lapang. Selanjutnya,
Selanjutnya, yaitu terdapat 8 syarat keberhasilan penggunaan teknik serangga mandul yang dapat kita lihat sebagai berikut. Yang pertama, ada iradiasi harus tidak menimbulkan pengaruh negatif terhadap perilaku kawin dan umur serangga jantan. Yang kedua, serangga hama sebagai target pengendalian harus dapat menyebar ke dalam populasi serangga alam. Yang ketiga, serangga betina kawin hanya satu kali. Bila serangga betina kawin lebih dari satu kali, maka produksi sperma jantan iradiasi harus sama dengan produksi sperma jantan alam. Yang keempat, serangga mandul yang dilepas harus tidak menyebabkan kerusakan pada tanaman, ternak, atau menimbulkan penyakit pada manusia. Yang kelima, serangga hama yang akan dikendalikan harus dalam keadaan populasi rendah. Keenam, kemampuan pemeliharaan serangga secara massal dengan biaya yang murah. Ketujuh, biaya pengendalian dengan teknik serangga mandul harus lebih merupakan teknik konvensional. Apabila TSM butuh biaya yang lebih tinggi dari teknik konvensional, perlu justifikasi yang kuat. Selanjutnya, menurut Kipling, ada dua macam metode teknik serangga mandul, yaitu yang pertama metode dengan pembiakan massal, pemandulan serangga di laboratorium, dan pelepasan serangga mandul ke lapangan. Metode yang pertama ini menerangkan jika ke dalam suatu populasi serangga dilepaskan serangga mandul, maka kemampuan populasi untuk berkembang biak akan menurun sesuai dengan perbandingan antara serangga mandul yang dilepaskan dan populasi serangga di lapangan. Yang kedua yaitu metode pemandulan langsung. Metode ini merupakan metode yang tidak melepaskan serangga yang dimandulkan. Metode ini dilaksanakan dengan prinsip pemandulan langsung terhadap serangga di lapangan dengan menggunakan kemosterilan baik pada jantan ataupun pada betina. Dengan metode kedua ini akan diperoleh dua macam pengaruh terhadap kemampuan berkembang biak populasi. Oke, yang berikutnya ini kita bisa lihat di tabel titik 1, yaitu model penentuan populasi serangga dengan pengelepasan serangga jantan mandul dengan rasio 9:1 terhadap serangga jantan alami secara berkelanjutan tiap-tiap generasi dan potensi reproduksi tiap ekor serangga betina induk menghasilkan 5 ekor serangga jantan anakan untuk tiap generasi berikutnya. Jadi maksudnya itu apabila tidak ada jantan mandul itu nanti itu akan menghasilkan 5 kali maksudnya itu dari betina itu akan menghasilkan anak itu sebesar 5 ekor serangga betina anakan. Jadi misalnya itu 1 juta itu pas waktu awal gitu kan. Nanti setelah berikutnya di F1-nya itu akan menjadi 5 juta, di F2-nya akan menjadi 25 juta, dan di F3-nya akan menjadi 125 juta. Apabila itu tanpa jantan mandul. Dan apabila menggunakan jantan mandul di sini, nanti akan terjadi penurunan rasio. Dari yang tadinya 1 juta, maka F1 akan jadi 500.000, terus F2-nya akan jadi 13.580, terus F3-nya akan jadi 9 ribuan, terus F4-nya akan jadi 50 jumlah serangga betina. Dan di sini jumlah serangga betina yang dapat melakukan reproduksi itu semakin mengecil dari hasil anakannya itu akan semakin mengecil. Jadi teman-teman di sini tuh akan dilakukan penurunan mandulan kepada anaknya itu loh. Terus bagian selanjutnya yaitu materi semiochemicals. Semiochemical di sini adalah zat atau campuran zat yang dilepaskan dari suatu organisme yang menimbulkan respon perilaku atau fisiologi antar anggota spesies yang sama atau berbeda. Semiokimia mempengaruhi perilaku serangga, terutama melalui interaksi serangga dengan serangga atau tanaman dengan serangga. Bahkan bahan volatil dari tanaman inang menyediakan suatu atau lebih dari 4 sumber daya penting bagi serangga, tempat makan, tempat kawin, tempat bertelur, dan lain-lain, atau termasuk juga tempat berlindung. Jadi di sini tuh semiokimia itu seperti bahan untuk pemikat gitu. Pada umumnya serangga menggunakan indera perasa atau bau yang mendeteksi keberadaan semiokimia ini atau jenis bahan kimia. Serangga mempunyai reseptor khusus yang terletak di seluruh bagian tubuhnya, pada kaki, pada antena, pada pada bagian-bagian serangga itu. Terus ada serangga itu nanti akan mencium dengan semacam alat penciuman yang dapat mendeteksi semiokimia itu. Terus serangganya itu nanti merasa mencium atau mencicipi suatu
bahan yang dia cium tadi itu dengan kontak memakai gomereoption yang dapat juga mendeteksi molekul yang melekat pada suatu substrat atau suatu di tubuh serangga itu tadi. Menurut Liliweri tahun 2011, semiochemical dapat dibagi menjadi 2 kelompok berdasarkan pada cara mengirimkan dan menerima pesan tersebut. Yang pertama ada pheromones, yang kedua ada allelochemicals. Nah, yang pertama tentang pheromones, sinyal kimia yang membawa informasi dari satu individu kepada anggota lain dari spesies yang sama. Jadi pheromones ini antar spesies yang sama. Ini termasuk menciptakan getaran sebagai daya tarik seks atau menandai jejak, zat pemberi alarm, dan banyak tanda pesan lain yang sangat intraspesifik. Yang kedua tentang allelochemicals. Allelochemicals ini merupakan sinyal yang terkirim dari satu binatang ke binatang lain yang berbeda spesies. Sinyal ini termasuk sinyal defensif seperti repellence atau sinyal penolak untuk mempertahankan diri. Juga menampilkan senyawa untuk menentukan tanaman yang cocok atau sinar atau array yang luas dari zat lain yang mengatur perilaku antar spesies. Selanjutnya. Untuk selanjutnya, di sini ada studi kasus tentang penerapan bioteknologi perlindungan tanaman dengan pemanfaatan musuh alami. Nah, ada evaluasi keberhasilan dan efektivitas pengendalian hayati menggunakan trikograma SPP untuk mengendalikan penggerek pucuk dan batang tebu belum pernah dilakukan secara intensif. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi teknik pengendalian kompleks penggerek tebu dengan pelepasan trikograma SPP. Evaluasi dilakukan dengan pendekatan pengujian keragaan parasitoid telur melalui perhitungan laju reproduksi dan kemampuan parasitasi parasitoid pada telur Corsira cephalonica, telur inang yang biasa digunakan dalam produksi massal trikograma SPP. Observasi lapangan dilakukan untuk mengetahui tingkat parasitasi telur penggerek pucuk dan batang tebu pada pertanaman tebu dengan tanpa pelepasan trikograma SPP. Nah, observasi ini dilakukan dengan mengumpulkan telur penggerek pucuk dan penggerek batang tebu dari kedua lahan tersebut. Nah, dan diamati tingkat parasitasinya. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelepasan trikograma silonisi atau trikograma japonicum asmed tidak efektif memarasi telur SX serpatalis atau Chilo SPP. Parasitasi 100% telur SX serpatalis dan 77% telur Chilo SPP disebabkan oleh Telenomus sp. Keragaan T. japonicum yang dilepaskan menunjukkan kebugaran yang rendah. Oleh karena itu, pelepasan trikograma SPP untuk pengendalian kompleks penggerek tebu di Indonesia perlu dipertimbangkan lagi dengan mempertimbangkan spesies parasitoid yang dilepas dan teknik pelepasannya untuk memperoleh pengendalian hayati yang sukses. Selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu penerapan bioteknologi perlindungan tanaman dan pemanfaatan semiochemicals. Alat buah merupakan hama penting pada tanaman jeruk. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ketertarikan alat buah atau Brachycera dorsalis terhadap senyawa atraktan yang mengandung protein. Ketinggian perangkap pada jumlah tangkapan lalat, buah di pertanaman jeruk manis atau Citrus sinensis L, dan perbedaan nisbah kelamin lalat buah. Penelitian ini menggunakan rancangan acak kelompok non-faktorial menggunakan 9 perlakuan, yaitu T0 atau senyawa Me tinggi 100 cm, T1 senyawa Me dan limbah kakao tinggi 85 cm, T1 senyawa Me dan limbah T2 senyawa Me dan limbah kakao tinggi 135 cm, T3 senyawa Me dan limbah kakao tinggi 185 cm, T4 senyawa Me dan limbah kakao tinggi 235 cm, T5 Me dan limbah tempe dengan tinggi 135 cm,
T7 senyawa Me dan limbah tempe dengan tinggi 185 cm, dan T8 senyawa Me dan limbah tempe dengan tinggi 235 cm. Hasil penelitian menunjukkan jenis lalat buah yang terperangkap, B. dorsalis. Jumlah populasi lalat buah yang terperangkap tersebut terbesar pada minggu keempat, yaitu sebesar 155 ekor. Perlakuan limbah kakao efektif memerangkap lalat buah pada minggu 1 sampai dengan minggu keempat dengan rataan 33 ekor lalat buah, dan perlakuan limbah tempe memerangkap lalat buah pada minggu kelima dengan rataan 8,67 lalat buah ekor. Ketinggian perangkap yang efektif memerangkap lalat buah adalah 85 cm. Jumlah imago yang terperangkap 443 jantan ekor dan 19 ekor betina dengan perbandingan nisbah kelamin 1:17 dan 1:26. Oke, selanjutnya yaitu studi kasus tentang penerapan bioteknologi perlindungan tanaman dengan pemanfaatan jantan mantul. Di sini telah diketahui bahwa radiasi gamma dosis 90 GY pada kepompong lalat buah Bractocera carombalae di sini dapat menyebabkan kemandulan pada lalat jantan dewasa. Namun belum banyak diinformasikan penyebab terjadi kemandulan. Untuk mengetahui hal tersebut telah diteliti beberapa morfologi dan histologi yang terjadi pada alat reproduksi jantan. Alat mandul sebagai akibat iradiasi gamma. Kelompok umur 9 hari diradiasi dengan sinar gamma 90 GY dan lalat jantan umur 7 hari dan 14 hari yang muncul pada kepompong di bedah. Untuk diisolasi tesisnya. Tesis yang dari alat iradiasi dan lalat normal kemudian diamati morfologinya dan ukuran panjang lebar di bawah mikroskop masing-masing dengan 10 kali ulangan. Iradiasi kedua umur lalat tersebut diamati struktur histologinya. Di bawah mikroskop berbesar 400 kali, hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi kerusakan pada jaringan alat reproduksi akibat radiasi, sehingga pertumbuhan terganggu terlihat dari ukuran tesis alat iradiasi mengecil, sementara tesis alat normal membesar. Pada umur 7 hari, panjang dan lebar tesis alat iradiasi masing-masing alat iradiasi masing-masing lebih kecil 25,9% dan 32%. Sedangkan yang 14 hari itu menurun lebih besar, yaitu 39,20 dan 44,42. Kemandulan pada alat buah iradiasi terdapat karena terjadi kerusakan pada sel-sel germinal yang menyebabkan proses spermatogenesis terganggu. Selain ukuran tesis yang lebih kecil, pengamatan menunjukkan bahwa pada preparat tesis iradiasi ditemukan adanya sel-sel germinal yang mati. Di sini itu perubahan morfologi dan ukuran tesis ini juga merupakan ciri yang membedakan antara alat normal dan alat yang mandul tadi. Jadi di sini dijelaskan iradiasi menggunakan sinar gamma 90 GY. Jadi nanti akan ada penurunan jumlah dari populasi lalat di lapangan. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menyimak pada kesempatan kali ini. Silakan untuk teman-teman mencantumkan pertanyaan di kolom komentar. Selamat pagi dan terima kasih.